Prof, ini kan menarik seperti tadi Prof katakan bahwa pemilu ini kan betul-betul curang ya, sehingga menghasilkan orang yang tanda petik mungkin belum diumumkan, tapi kita sudah lihat bahwa ada Pak Prabowo dan Gibran yang akan memenangkan dengan hasil pemilu yang sebenarnya pantas dipertanyakan kan, pantas digugat dan ditolak. Konsekuensinya Prof, kalau misalnya pemimpin yang dihasilkan dari pemilu yang syarat dengan kecurangan, apa yang bakalan terjadi terhadap Republik ini? Ya, jadinya nanti pemimpin tidak punya basis moral. Ya, secara politik, etika, tidak punya legitimasi. Kalau saya jadi Pak Prabowo, Pak, saya tidak mau jadi korban dari permainan ini. Kenapa, Prof? Ini kan sudah jelas-jelas dibuka mengenai kecurangan. Ya, masa Anda mau menang dari satu pilpres yang dinyatakan curang, atau yang dianggap curang oleh publik? Anda tidak punya landasan moral untuk memimpin. Gitu loh. Pak Prabowo harus jujur pada dirinya sendiri dan jujur kepada rakyat. Beliau harus mengatakan kepada rakyat, saya tidak mau menjadi presiden dari hasil pemilihan yang curang. Saya tidak mau menjadi produk dari pemilihan curang. Ya, apalagi saya baca di beberapa berita, itu Gerindra sendiri dan beberapa partai pengusung 02 kan menyebut adanya kecurangan. Artinya secara moral mereka juga tahu bahwa kecurangan itu tidak bagus. Ya, seharusnya ada keluar pernyataan, ya, menolak kecurangan dan minta supaya kecurangan itu diusut. Kami mau menang secara bersih. Mesti ada yang keluar begitu. Jadi rakyat itu terhibur. Jangan sampai ada kesan, maaf ini, seolah-olah Pak Prabowo menikmati kecurangan ini. Kan kasihan beliau. Beliau itu adalah korban dari kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi dan teman-temannya tahun 2019. Itu jelas itu. 2019, kalau 2014 sama saya tanda tanya. Jadi 2019 itu Jokowi menang curang sudah menuju ke jabatan kedua kan? Jadi dia sudah mengendalikan seluruhnya, termasuk KPU dan sebagainya itu. Ya, jadi sebenarnya Pak Prabowo itu korban. Itu adalah korban dari kecurangan pilpres. Tahun 2019. Iya. Pada satu ini saya buka aja terus terang. Karena kita perlu angkat kebenaran ini. Saya pernah bicara dengan Pak Prabowo. Saya bilang, Pak, Bapak sadar nggak kalau tahun 2019 itu Bapak menang? Tahu nggak dia bilang gitu? Tahu, Pak. Bapak itu dicurangi kan? Iya, dia bilang gitu. Saya tidak mau lanjutkan pembicaraan, tapi intinya begitu. Jadi Pak Prabowo itu bukan tidak tahu kalau dia itu dicurangi tahun 2019. Dia paham ya? Paham. Pertanyaan moralnya sekarang, apakah beliau mau menang dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh lawannya dulu? Itu curang, tidak elok lah. Tidak elegan ya? Ya, apalagi ini manusia ini kan terbatas umurnya Pak Abraham. Sudah 70 kita ini sudah 70-an semua kita ini. Sebentar lagi harus melapor kepada pencipta kita ini kan. Bagaimana bisa di ujung jalan kita berkompromi dengan kejahatan? Justru di waktu-waktu ini sekarang kita mesti bertobat setiap hari untuk mempersiapkan diri gitu loh. Bukan masuk lagi dalam perangkap kejahatan. Jadi saya menghimbau, harus Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan, saya tidak mau menang melalui kecurangan. Sekarang terbukti kecurangan itu tidak bisa dihindari, Pak. Fakta sudah diangkat semua. Sisa disusun aja, Pak. Betul. Sisa disusun jenisnya dan sektor-sektornya. Kan ini komprehensif. Ini sistematis, apa istilahnya TSM kan? Terstruktur, sistematis dan masif. Dan ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Tidak ada alasan untuk menuduh Pak Prabowo sebagai pihak yang melakukan TSM ini. Jadi siapa yang melakukan, Pak? Ini penguasa di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi yang bertanggung jawab dan semua. KPU dibentuk oleh dia. Masa mau dikorbankan untuk kedua kalinya? Hanya demi seorang anak putra mahkota ini. Ya, duduk dalam jabatan yang secara etis itu dipersoalkan itu. Kan kasihan Pak Prabowo. Ini kalau mereka mau jujur menilai Pak Prabowo.